Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi kali ini kita angkat tema Selamat Tinggal Teori Evolusi. Mengapa hal ini penting dibahas? Karena hingga kini teori ini masih diajarkan di sekolah-sekolah. Padahal teori ini menyesatkan dan menghina manusia sekaligus menantang Tuhan. Mencerai-beraikan teori evolusi. Sejak teori evolusi diajukan pada 1859 dan seiring dengan kemajuan berbagai ilmu pengetahuan dan arkeologi, penemuan-penemuan baru dalam banyak disiplin ilmu seperti kosmologi, sosiologi, fisika, arkeologi, dan biologi secara fundamental telah menantang teori evolusi. Sejujurnya, di bawah pertanyaan yang kuat dari berbagai ilmu tersebut, hipotesa teori evolusi seharusnya sejak awal sudah menghilang dan kabur menembus ke bawah tanah. Selanjutnya, mari kita lihat temuan penelitian yang pada dasarnya telah mencerai-beraikan teori evolusi. Jiwa itu abadi. Pada paruh 2 abad 20, di antara ilmu-ilmu mutakhir, studi jiwa, studi reinkarnasi, dan studi mendekati kematian, semuanya telah memasuki kategori penelitian klinis ilmiah. Para ilmuwan dari berbagai negara telah membuktikan keberadaan jiwa melalui penelitian klinis yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan reinkarnasi yang dianggap sebagai tahayul juga telah dikumpulkan dalam eksperimen klinis yang solid, memiliki spesifitas ruang dan waktu, serta dalam detail yang tak dapat dipalsukan telah dibuktikan keasliannya yang tak terbantahkan dan menakjubkan. Sedangkan dalam eksperimen klinis yang dilakukan oleh banyak ilmuwan dari berbagai negara, sejumlah besar peneliti mendekati kematian memiliki kesaksian bulat yang menjelaskan bahwa jiwa meninggalkan tubuh setelah kematian, mengalami semacam rasa yang sangat mirip dengan rasa terbebaskan, dan melalui sebuah lorong putih sangat panjang kembali ke asalnya. Pada saat yang sama, kehidupan seumur hidup mereka seolah ditayangkan dengan cepat seperti pemutaran film, dan setiap adegan terlihat dengan jelas. Para subjek yang diteliti memiliki pemahaman yang serupa tentang apa yang dilakukan dirinya semasa hidup dan pertobatan yang mendalam. Akan tetapi berbagai macam perasaan yang mendalam telah memverifikasi satu demi satu keberadaan jiwa dari orang yang telah mati. Keberadaannya jelas sekali dan memiliki perasaan yang teramat sangat jelas tentang beban berat dari apa yang telah dilakukan dirinya sepanjang hidupnya. Satu demi satu perasaan mendalam yang sangat nyata menunjukkan bahwa kematian adalah sebuah ambang pintu yang menembus ke awal yang lain dan bukan suatu akhir. Namun sebelum yang berikutnya dimulai, seseorang harus mengalami interogasi diri yang menyayat hati. Proses ini sepenuhnya cocok dengan penekanan moralitas di zaman kuno dan doktrin agama tradisional bahwa setiap manusia harus diadili setelah kematian. Yang menarik adalah bahwa dalam penelitian menjelang kematian ini, pengadilan yang dihadapi oleh manusia bukan berasal dari surga, melainkan berasal dari hati nurani dirinya sendiri. Hasil yang mengejutkan dari eksperimen ilmiah ini telah membuktikan keberadaan jiwa yang dianggap sebagai tahayul di zaman modern. Bahkan secara tidak langsung membenarkan keabadian jiwa dan doktrin penciptaan Tuhan dalam berbagai ajaran agama ortodoks. Gambaran jiwa-jiwa yang terbang kembali ke langit yang disebutkan oleh para filsuf dan teolog kuno juga menjadi pengalaman pribadi banyak orang. Penemuan-penemuan ini secara efektif telah mematahkan hipotesis teori evolusi dan memperbaiki agama yang hancur yang telah dirusak sedemikian rupa. Yang diperbaiki bersama adalah keyakinan manusia terhadap Tuhan yang telah dihancurkan oleh peradaban iptek umat manusia. Apa yang kita saksikan hari ini adalah kembalinya kebenaran dan iman, kembalinya Tuhan. Sejarah bumi lainnya. Seiring dengan banyaknya penemuan arkeologis pada abad lalu, kita memiliki pemahaman total baru tentang sejarah umat manusia di bumi. Bagi mereka yang tidak percaya pada keabadian roh dan menolak kreasionisme, bukti yang datang dari arkeolog mungkin lebih langsung dan lebih meyakinkan untuk sepenuhnya mengalahkan teori evolusi. Misalnya penemuan reaktor nuklir di Republik Gabon, Afrika, yang pada 2 miliar tahun telah dioperasikan selama 500.000 tahun. Banyak situs kuno beradab ditemukan di dasar laut. Tiang besi ditemukan pada 1500 tahun lalu di Delhi, India. Kandungan besinya mencapai 99%, melebihi teknologi modern. Semua penemuan ini telah mengkonfirmasi keberadaan peradaban prasejarah di bumi dan sejarah bumi jauh melebihi hipotesis Darwin. Ia merupakan angka astronomi.
Bilangan angka astronomi ini hanya dapat dijelaskan oleh pandangan historis teologi ortodoks. Selain itu hanya hitungan dengan kalpa. 4.320 juta dari agama Hindu sampai Buddha yang dapat mencakup waktu dan ruang ekstrim besar. Peningkatan ini tak terhitung jumlahnya. Arkeolog Cremo dan Thompson dari Arkeologi Terlarang mencantumkan 500 peninggalan peradaban manusia. Peradaban prasejarah ini semuanya berusia puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, atau bahkan ratusan juta tahun. Setiap relik merupakan tantangan nyaring terhadap teori evolusi Darwin yang dangkal. Dalam Sidik Jari Tuhan, Graham Hancock menyebutkan banyak monumen budaya yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. Monumen-monumen ini membawa semacam kemisteriusan, seolah-olah mereka adalah tanda tangan Tuhan, sehingga dinamakan Sidik Jari Tuhan. Meskipun penemuan-penemuan dunia arkeologi cukup untuk mengubah buku pelajaran kita hari ini, namun penemuan-penemuan ini telah diblokir dan para arkeolog diancam. Kami secara bertahap menemukan bahwa ada kekuatan laten yang kokoh yang menahan umat manusia, mencegah kita untuk mengetahui fakta kehidupan dan sejarah umat manusia, serta juga tidak membiarkan kita mengetahui tentang sejarah bumi yang sebenarnya. Dalam pengertian tertentu seperti ini, bumi adalah sebuah penjara raksasa dan tragis di mana orang-orang terkunci di dalam dan tidak mampu membebaskan diri. Semakin tinggi kecakapan dan kearifan yang diperoleh seseorang di dunia, semakin kokoh penjara ini. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, Socrates berkata, tubuh adalah penjara jiwa. Sedangkan saat ini, pengetahuan semu tentang peradaban ilmiah dan iptek menciptakan sebuah sangkar baru bagi umat manusia yang secara diam-diam menyelubungi kepala kita dari atas. Semoga mencerahkan. Saya Chandra Tua, mohon undur diri.